selama pandemi ini kan kedekatan Anda kepada Allah kan meningkat pesat mestinya ya. Wis mboyo apa lah sembayangmu tambah akeh, bengi-bengi gak iso turu ya sembayang meneh. Dan saya ingin menyatakan kepada Anda, aku ya ngemis-ngemis rek, ngejer-ngejer nang ngarepe Gusti Allah, ngejer-ngejer ngemis-ngemis njaluk, dan yang saya fahami dari isyarah-isyarah adalah pokoknya terus sore olehmu takwa, olehmu tawakal, olehmu nyambut gawe, olehmu tandang, olehmu temenan, olehmu ikhlas seduluran satu sama lain, iki karek sak langkah. Saya hanya menyimpulkan iki karek sak langkah, nek isone wis iso awake dhewe iki. Berkebun macam-macam kita sudah bisa sebenarnya, ilmunya sudah lengkap, dan Ma'iyah ini sebenarnya adalah wacana untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk umat Islam. Ini kita menunggu satu langkah. Nah, satu langkah ini bentuknya bagaimana, kapan dan seterusnya itu Allah yang tahu. Tapi pokoknya aku ngerti nego. Nah, makanya kalimatnya Doni tadi tepat sekali. Mam diwaca Imam Mam. Kalimatnya Doni mau. Seberat apapun tanggunganmu, ya. Sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka deritamu, takkan runtuh tegak jiwamu, tak terhenti perjuanganmu. Karena Allah mencintaimu. Terus Bismillah teguhlah hatimu, Bismillah kokohlah jiwamu, Bismillah sejuklah hidupmu, Bismillah, Bismillah. Jadi saya menyebut itu Hamasah Hamzaiyah apa? Kalau Sayyidina Hamzah itu dijadikan kata sifat gimana Pak Muzamil? Hamziyah, jadi Hamasah Hamziyah. Jadi ada seorang pemain MMA namanya Hamzat Chimaev, tapi aslinya itu Hamasah. Tapi karena dibaca dalam bahasa Inggris menjadi G padahal H. Ya, jadi itu Hamasah Hamziyah. Jadi satu semangat seperti pamannya Kanjeng Nabi dulu itu. Nah, muga-muga tinggal satu langkah ini oleh Allah disegerakan untuk menjadi nyata. Apakah itu dalam skala negara, ataukah dalam skala rumah tanggamu saja, ataukah dalam skala ma'iyah, dalam skala apapun kita terima, apapun saja takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu tolong dipacu Pak Muzamil. Kalau saya dulu pernah cerita di awal-awal ma'iyah, jadi ada seorang sufi lewat di pinggir padang pasir, ada sebuah sumur, ada anak-anak kecil terjun ke sumur sambil berteriak Habsi, Habsi. Begitu dia teriak Habsi, dia teko sumur iki iso mumbul meneh, jadi gak keceblong sumur. Nah terus sufi ini kan muring-muring ya apa sih kon iku wiritan kok Habsi, Habsi. Allah Allah ta, ya Rahman ya Rahim ta apa ngono lho. Padahal sing mandi ku ya kata Habsi. Nah sekarang mandine wiritan, terkabulnya doa atau terjadinya atau fayakunnya iguh atau ikhtiar manusia itu karena apanya? Karena bunyi wiritannya, ataukah karena yang wiritan itu punya kualitas tertentu, ataukah Allah memperkenankan dengan pertimbangan apapun? Kan ada 3 faktor. Nah oleh karena itu sebenarnya kita sudah punya banyak wiritan sampai wabal, sampai tahluka, sampai segala macam. Sesungguhnya tetap tergantung kepada pertanyaan tentang 3 faktor tadi. Jadi wiritanmu masih kaya apa ae, masih ya Allah Allah, nek kon mlebu sumur ya keceblung. Jadi ada satu wilayah yang jadi kaya Sabrang mengatakan tadi, tidak akan berhenti pandemi ini karena semua jengkal tanah di bumi sudah dihuni manusia, maka virus akan terus berkembang dan bermutasi, tereksplorasi. Artinya berarti ada rumus bahwa sebuah wilayah itu, makanya disebut walayah atau wilayah ya, itu dia disifati atau dia berkomposisi dengan aura atau dimensi atau frekuensi atau getaran atau apapun di sekitarnya. Jadi misalnya omahmu kok gawe wiritan temenan, atimu temenan, sembayangmu temenan, terus ono maling melbu kok dhek gak iso balik metu pager, dia merasa sedang berenang di lautan bisa. Dan seterusnya. Jadi ada satu wilayah yang diikat oleh aura atau getaran dari manusia yang berada di situ. Maka Al-Habsi tadi membuat anak-anak kecil tadi bisa bangkit dari dalam sumur itu. Nah,
Pak Muzamil punya cerita mengenai wiritan Alif Lam Mim. Saiki aku takon nang awakmu. Sapa sing ngeruh maknane Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Sapa ayo? Takono ahli tafsir sapa wae. Pak Muzamil, ada nggak yang dulu tanya kepada Kanjeng Nabi Alif Lam Mim maksudnya apa? Nggak ada ya. Nah, jadi kon ojo adek ngaku pinter wong Alif Lam Mim kon gak paham, dan tidak ada yang paham sampai, dan memang tidak ada pemahaman kognitif terhadap Alif Lam Mim. Yang ada adalah apa yang terjadi pada komposisi atau kompatibilitas antara akhlak seseorang dan hati seseorang serta perilakunya dengan 3 huruf Alif Lam Mim itu. Pak Muzamil punya cerita bahwa penjual sate, nanti tolong ceritakan, itu karena wiritannya Alif Lam Mim maka dia tidak bisa dikalahkan oleh 10 brimob dan seterusnya. Nanti biar dia cerita. Jadi saya aku njaluk nang awakmu arep mau kon gak usah ngapalno tahlukah, gak usah ngapalno wiritan macam-macam. Sing penting yang nomor 1 itu faktor dirimu sendiri. Awakmu Alif Lam Mim tok ya gak masalah. Rahman Rahim ya Rahman ya Rahim tok ya gak masalah. Terus pokoknya seluruh Al-Qur'an itu kamu baca kata yang manapun saja ya. Terutama yang kamu memang mengenal maknanya ataupun yang tidak bermakna. Kof ro ya gak apa-apa, nun tok ya gak apa-apa, alif lam ro ya gak apa-apa, opo ae, tapi itu yang penting kamu mengisi bagian dari satu komposisi di mana Allah berkenan atau tidak berkenan. Jadi tak jaluk awakmu saiki sak apal-apal mula Alif Lam Mim diwaca sing akeh, alif lam ro ta kof ta nun ta apa sing kon seneng, ojo sing kon gak seneng. Kan Cak Fuad sudah menulis bahwa kesukaan seseorang kepada suatu ayat atau suatu surat itu menurut Cak Fuad kan ada riwayat bahwa Rasulullah merestui itu dan bisa membuat seseorang masuk surga. Masuk surga itu artinya bisa juga terkabul keinginanmu yang memang baik di mata Allah sekarang ini, tidak hanya kelak di surga. Jadi awakmu melok wong medure, pokoknya bahasanya gimana Pak Muzamil? Tolong diceritain. Yang mana? Yang Alif Lam Mim itu. Oh iya. Jadi gini, ada orang Madura jualan sate di sini di Pasar Kembang tuh loh. Tahu Pasar Kembang ya? Iya. Dekat Malioboro. Ya nanti sampean bisa jalan-jalan ke sana lah habis ini. Kalau ingin tahu tidak jauh dari sini. Itu dari Sampang. Namanya saya nyebut dia Balawi. Jadi satu malam ada orang yang kencing di belakang warung satenya itu. Oleh karena itu oleh dia, jangan kencing di sini. Ini warung. Nanti warung saya gak laku, bau kencing. Akhirnya dia mau melawan. Marah orang itu karena dia ternyata aparat gitu loh ya. Jadi maaf teman-teman, teman brimob lah, brimob yang masih muda-muda pekar-pekar itu. Akhirnya oleh dia karena dia mau marah, dia keluarkan celuritnya kalau macam-macam ini gitu ya. Akhirnya kaburlah mereka ini. Sudah gak ada masalah malam itu. Kemudian besok malamnya Balawi ini kan kalau sedang gak laku satenya kan tidur. Nah, sedang tidur gitu karena gak ada orang yang membeli, tahu-tahu dikeroyok orang 10 ini brimob, bukan orang sembarangan gitu ya. Nah karena Balawi ini ya orangnya kecil, lebih kecil dari saya Balawi ini, langsung dipukul, sedang tidur dipukul. Nah disitulah dia langsung, karena dia memang nggak pernah lepas dari celuritnya itu, langsung ambil celuritnya, langsung satu orang ditebas kepalanya. Nah disitulah ya, karena ini aparat, ada yang nembak. Wah, sini tembak. Nah laporan ke saya itu, ces. Nah itu ya, sehingga tembak itu tidak ada yang masuk, hanya gini. Nah peluru hanya rempet. Nah dia bilang ke saya cerita itu, saya besok paginya datang, karena dia langsung nelpon saya. Besok paginya lah saya datang. Alhamdulillah Makke, kalau nyebut saya Makke, saya langsung berposisi Alif Lam Mim. Wah, nah ini Alif Lam Mim ini, karena posisi Alif Lam Mim ditembak hanya apa? Hanya nyerempet, satu pun tidak ada yang melukai gitu loh. Dan akhirnya 10 orang itu bisa ditaklukkan oleh dia karena satu orang tadi disandra, dikalungin celurit, kalau sampai macam-macam ini mati. Nah akhirnya
dia bisa mengalahkan 10 orang karena berposisi alif lam mim katanya. Jadi kuda-kudanya alif lam mim. Alif lam mim. Nah, itu tafsir alif lam mim menurut Balawi. Nah sekarang kita elaborasi secara ilmu dan qadar Pak ya, qadarullah ya. Jadi Brang, apakah kemudian bisa disimpulkan secara pengetahuan dan ilmu bahwa kalau orang berposisi atau berkuda-kuda alif lam mim maka dia tidak bisa ditembak? Gimana cara menjelaskannya Brang? Ini kira sinau insight dan wisdom ini iki. Kalau dari kejadian itu yang pasti itu bahwa orang yang nggak kena tembak itu yang pelurunya tidak nyampe di badannya. Ngono tok. Mbuh karena apa? Mbuh karena apa? Nek nyentuh badannya berarti tidak ditembak. Kena tapi nyerempet tok. Nggak, artinya kan ini kan bahayanya adalah disimpulkan secara rumus ilmu pengetahuan bahwa wiritan ini membuat seseorang kebal dari tembakan dan seterusnya. Nah, peristiwanya kan tidak sepenuhnya seperti itu. Artinya alif lam mim atau apapun sebenarnya juga bisa membuat Anda ditembak atau tidak tertembak atau tidak tertembak karena kehendak Allah. Nah, sekarang urusnya kan dinamika atau relativitas antara tertembak dan tidak tertembak itu dengan kehendak Allah kan. Nah, itu bahwa ada alam malakut tadi. Ada ilmu menyimpulkan bahwa kehendak Allah itu bisa diraih dengan kuda-kuda alif lam mim. Dan ternyata tidak mesti seperti itu karena terserah-serah Allah. Karena Allah kan maha berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu teman sekalian, anak Maya tolong tahu bahwa kita bergelimang kesimpulan-kesimpulan yang bias seperti itu sebenarnya. Tapi tidak berarti terus Anda meremehkan alif lam mim, tetap bersikap alif lam mim, tetap bersikap pada kuda-kuda uluhiyah atau ilahiyah atau tauhidiyah dengan alif lam mim ya. Mudah-mudahan karena Anda konsisten terhadap sikap alif lam mim itu maka Allah melindungimu dari tembakan, kan gitu logika sederhananya. Tapi jangan menyimpulkan bahwa alif lam mim itu membuat pokoknya anggar kepeduk polisi kata ditangkap alif lam mim terus lolos, ya enggak harus begitu. Tidak pasti seperti itu. Di Mandar saya kan tidak pernah tidak lolos dari semua bahaya-bahaya seperti itu. Maka teman-teman Mandar minta wiritan kepada saya, disangkanya wiritan itu yang membuat saya bisa lolos. Karena banyak sekali peristiwa yang saya alami di Sulawesi pada tahun 80-an, 90-an itu. Tapi kita harus waspada bahwa kesimpulan ilmu tidak sama dengan kehendak Allah. Jadi ilmu kayak apapun meskipun sudah terbukti melalui sekian penelitian, kalau Allah membatalkan dan tidak membuat dia berlaku juga tidak berlaku itu ya. Gitu ya. Gitu. Sama dengan saya pernah mengatakan kita lempar batu ke tembok itu sampai 1000 kali mental terus tapi bisa saja ke 1001 kali dia tembus. Nah, tembusnya itu karena perkalian 1001 ataukah karena kehendak Tuhan atau karena apa, kan itu semua relatif. Oleh karena itu teman sekalian, yang bisa kita lakukan hanyalah mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya akan putus asa. Sangat optimis, sangat maju ke depan terus-menerus, dan percayalah nanti Anda akan dikasih satu langkah kecil yang bermakna besar bagi hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama. Ini cerita mengenai alif lam mim sudah. Jadi ya alif lam mim kok maknanya apa ya terserah-serah juga. Jadi alif lam mim ngadeg terus nek melengkung ngene iki, ndiluk ngene iki lam, terus nek kon ndelosor iku mim ya iso. Sak karep-karepmu. Tapi pokoknya ada kunci ikatan antara hamba dengan Allah, al-ma'bud wal abid kan gitu kan. Al-abid wal ma'bud gitu. Nah, itu semua bisa terjadi bisa tidak, tetap tergantung kepada syai'in qadir, kepada innallaha ala kulli syai'in. Karena saya teman sekalian, kalau saya mau membangga-banggakan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah Allah kehendaki atas hidup saya akan bisa disebut wali, saya akan bisa disebut kebal, saya akan bisa disebut macam-macam ya. Tapi saya tidak pernah, saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa ada 1000 probabilitas, ada 1000 kemungkinan yang puncaknya, yang kuncinya tetap pada innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Anda jangan GR, saya juga tidak GR. Wong saiki bocah mana meninggal aku oleh ucapan
bela sungkawa Bu Halimah meninggal loh. Ya apa? Terus cetha Bu Camana tetap aja ada bela sungkawa untuk Bu Halimah gini. Ku yo beratus-ratus beribu-ribu yo aniku. Ku yo aneh ya. Jadi wong Indonesia iku keset luar biasa. Mek ndelok jeneng iki lho. Bedakno Bu Camana karo Bu Halimah lho gak gelem. Terus katanya mlebu swarga. Gatel ta ngono malaikat kira-kira. Kira-kira malaikat apa kon mlebu swarga? Taek kon gatel kon. Wong kon bedakno Bu Camana karo Bu Halimah gak gelem ngono kan gitu. Kira-kira ngono Mas, kualitas kita itu seperti itu. Nah, jamaah-jamaahnya teruslah beristiqomah, berasak masa depan dengan optimisme dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu langkah lagi Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu langkah lagi dengan seluruh elaborasi ilmu dan hikmah dan wisdom dari yang selama ini Anda serap ya, termasuk ilmu gelpung. Saya masih ingat kalau ilmu gelpung itu ketika bersama siapa? Syekh siapa? Yang Pekalongan Brang, Syekh Mustafa. Saya ngomong ilmu gelpung itu waktu ada Syekh Mustafa. Terus bulan berikutnya ada teman-teman Syiah yang saya naikkan panggung sampai jam 3 pagi itu. Dan Dudung Ketakutan Rahmat juga termasuk. Cak, gak apa-apa lagi Syiah munggah. Wong si B ya gak apa-apa, si C ya gak apa-apa ngono aku. Kok Syiah gak oleh aku. Akhirnya teman-teman Syiah itu pidato panjang loh Mat. Dan tidak ada masalah apa-apa karena kita bukan biang masalah, karena kalau orang datang ke kita itu mereka biasanya meminta solusi dari masalah-masalah. Teman-teman sekalian, kalau kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Pak Muzamil, itu berarti jangan ngaku punya apa-apa, apapun saja. Meskipun kita tetap punya sense of belonging, punya possessiveness terhadap sesuatu, tapi tetap inna lillahi wa inna ilaihi loh tetap. Innalillah loh, semua itu lillah loh ya. Jadi satu hari saya kan sastrawan, saya nulis cerpen, suatu hari cerpen saya itu dimuat di sebuah majalah wanita, Kartini kalau tidak salah. Kemudian beberapa hari kemudian redaksinya mengetahui bahwa itu ternyata cerpen saya, bukan cerpen penulisnya itu. Jadi cerpen saya dimuat dengan nama yang bukan saya. Akhirnya redaksi Kartini menghubungi saya dan menginformasikan bahwa naskah saya diplagiat atau dicuri oleh seorang penulis. Terus saya ditanya bagaimana tindakan kita. Dan Pak Muzamil, saya katakan tindakan saya adalah mengambil keputusan bahwa sejak cerpen ini dimuat di majalah Anda, maka dia menjadi pemilik dari nama yang ada di situ, bukan milik saya lagi. Jadi saya tidak masalah apa yang Allah kasih ke saya dicuri oleh orang, saya minta lagi kepada Allah. Kan saya sering ngomong gitu di mak, ya wis colong-colongan kono sak karep-karepmu, engko aku tak apa meneh nyunggek meneh nang langit, tak njaluk meneh nang Gusti Allah. Apa wae wis. Gusti Allah sugih gak karu-karuan. Oke, jadi respon saya kepada Rahmat adalah rasa syukur saya dan mohon kita percaya bahwa Allah menjanjikan atau memberi isyarat mengenai satu langkah lagi, meskipun saya belum tahu maknanya Pak Muzamil. Satu langkah lagi. Pokoknya aku pesen nang arek-arek ya, kon saiso-isone tangi iki durung subuh. Ya, pokoknya 2 rakaat terus ngomong nang Allah sak karep-karepmu, eling ayat apa, eling kata apa, eling alif lam mim tok gak apa-apa, utawa pokoke hatimu ngemis. Gusti kula ngemis sak ngemis-ngemisi ten sampean. Terus engko mari subuh turu gak apa-apa sampai awan gak apa-apa. Tapi pokoke nek iso sadurunge subuh iku mbok jam 2, mbok jam 3, mbok jam 4 sadurunge subuh pokoke sik sempat 2 rakaat ngono rek ya. Ya, bismillah ya. Muga-muga sak langkah meneh sing gorong oleh bojo oleh. Sing keluargane ya apa dadi insyaallah kebuka dalane kabeh. Setama'iyah secara keseluruhan oleh Allah dibimbing, karena ini tinggal satu langkah lagi dan sesungguhnya Allah sudah memberikan semua kunci-kuncinya, semua murbautnya, semua maintenance-nya, semua tool dan alat-alatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.